Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas beberapa soal dari materi differential equation. Koko udah pilih beberapa soal yang menurut Koko sangat baik untuk dijadikan materi latihan buat kalian semua kalau kalian semua sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes NTU maupun NUS. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel YouTube Koko, silahkan di-subscribe terlebih dahulu supaya kalian bisa terus dapat update dan notification ketika Koko upload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja lihat soal yang pertama. Di soal ini dia bilang, carilah solusi dari differential equation berikut dalam bentuk y equals to f of x. Jadi jawaban akhir kita nanti harus y sama dengan fx. Kemudian dia bilang, given that y equals to 0 and dy dx equals to 1 when x equals to 0. Tentu saja ini adalah kondisi yang bisa kita gunakan untuk mencari konstanta nantinya. Kita kerjain terlebih dahulu bagian pertama ini. Dia kasih kita turunan kedua d square y dx square equals to minus turunan pertama. Nah, sebelum kita cari solusinya, Koko akan tulis dalam bentuk turunan dari turunan pertama untuk menggantikan turunan kedua. Jadi turunan kedua ini Koko boleh ganti jadi turunan dari turunan pertama equals to minus dy dx. Jangan pernah kalian coret dy dx ini dan dy dx itu karena ini bukan perkalian. Ini kita bacanya turunan pertama, derivatif dari turunan pertama. Jadi ini bukan perkalian sehingga nggak bisa dicoret. Jadi langkahnya gimana? Dx yang ini kita pindahin ke sebelah kanan. Ini yang kita sebut sebagai separating variable. Kita akan dapat dy dx equals to minus dy dx dx. Nah, waktu kita belajar tentang derivatif, ada yang namanya chain rule. Seolah-olah dx sama dx ini bisa dicoret. Sehingga sisanya adalah dy dx equals to minus dy. Kita baru bisa integralkan kedua sisi di tahap ini. Karena bentuknya sudah terpisah. Jadi ini udah terpisah bentuknya. Sehingga kita bisa integralkan. Nah, integral ini gimana? Jangan bingung. Sama seperti integral dA. Integral dA adalah A plus C. Atau integral D bintang. Sama dengan bintang plus C. Maka integral dari D dy dx itu adalah dy dx plus C. Tapi C-nya nanti kita akan gabungin ke sebelah kanan aja. Dy dx equals to integral dari negatif dy. Integral dari negatif dy adalah minus y plus c. Nah, c-nya 1 aja. Jadi c yang 1 ini adalah gabungan dari c yang kanan dan c yang kiri. Koko akan cari dulu nilai c-nya berapa karena kita dapat kondisi yang udah disediakan. Jadi y-nya 0, dy dx-nya 1. Kita ganti dulu. Dy dx-nya 1, y-nya 0 plus c. Dengan kata lain, c-nya kita dapat 1. Dengan demikian, dy dx kita udah dapat. Koko tulis di sebelah sini ya. Dy dx equals to minus y plus c. C-nya adalah 1. Jadi min y plus 1. Nah, begitu kita dapat bentuk yang kedua, ini bentuk kedua yang Koko sebut, yang Koko maksud bentuk kedua. Begitu kita dapat bentuk kedua, kita akan separating variable lagi. Setelah terpisah, kita akan integrating both side lagi, sehingga bisa dapat nilai y sama dengan apa. Cara separating variabelnya gimana? Ini udah bentuk yang standar. Koko boleh pisahkan. 1 minus y-nya ke kiri, dx-nya ke sebelah kanan. Kita akan dapat 1 over 1 minus y dy equals to 1 dx.
Lagi-lagi dia udah terpisah dan kita udah bisa integralkan both side. Integral ini seperti apa? Kalau kalian sudah ikutin video Koko dari pembahasan materi integral sampai saat ini, integral ini kalian pasti udah tahu dan pasti udah lancar karena bentuk ini udah sering sekali muncul. Integral dari 1/1 min y dy itu adalah ln 1 minus y over minus 1 karena ada leading koefisien. Integral dari 1 adalah x plus c. Kita cari lagi c-nya dengan kondisi yang udah disediakan oleh soal. Sebelumnya nggak ada salahnya kalau Koko kaliin min 1 semuanya. Sehingga Koko akan dapat ln 1 minus y equals to minus x plus c. Nggak usah ditulis minus c, karena c di sini masih sembarang konstanta. Jadi konstanta kali min 1 ya kita anggap konstanta lagi. Kita lanjutin, cari nilai c-nya dengan kondisi yang udah tersedia. Y-nya Koko ganti 0, maka kita akan dapat ln 1 equals to x-nya kita ganti 0, minus 0 plus c. Dengan kata lain, 0 sama dengan C. Dengan demikian, kita sudah dapat solution dari differential equation tersebut. Kita udah dapat solusinya. Maka, jawaban Koko adalah ln 1 min Y sama dengan min X. Belum selesai karena dia minta Y equals to. Jadi kita masih harus jalanin lagi. 1 minus y equals to e to the power of minus x. Maka y-nya Koko akan dapat 1 minus e minus x. Inilah jawaban bagian pertama. Y sama dengan 1 min e pangkat min x. Pertanyaan kedua dia bilang, sketch the solution curve. Kita diminta untuk melakukan sketsa atau menggambar solution curve stating the equation of any asymptotes. Tuliskan persamaan asymptotes-nya and the coordinates of any point of intersection with the axis, dan titik potong dengan sumbu koordinatnya. Jadi kita akan sketch kurva tersebut. Koko tulis dulu di sini. Kita akan sketch y equals to 1 minus e to the power of negative x. Untuk sketch fungsi ini, Koko akan transformasi. Jadi Koko pakai cara transformasi kurva. Dari kurva e pangkat x, kalau kita gambar cepat aja, ini kurva e pangkat x memotong di titik 1, kurang lebih dia seperti ini. Memotong di titik 1, y equals to e pangkat x. Kita bisa transformasi menjadi y equals to e to the power of negative x. Jadi kalau Koko gambar lagi, y sama dengan e pangkat min x, berarti dicerminkan terhadap sumbu y. Kalian harus tahu dasar-dasar dari transformasi kurva ya. Dicerminkan terhadap sumbu y, atau semua nilai x-nya kita kali min 1. Y-nya tetap, x-nya dikali min 1. Maka kita akan dapat kurva yang berubah menjadi bentuk seperti ini. Kurang lebih. Nah, kurang lebih dia gitu. Inilah y equals to minus y equals to e to the power of minus x. Kemudian kita akan kalikan negatif semua nilai y supaya dapat min e pangkat min x. Semua nilai y kita kali minus. Semua nilai y kali minus, dia akan dicerminkan terhadap sumbu x. Ini Koko gambar asal-asalan dulu bagian ini. Nanti bagian akhirnya kita baru gambar dengan baik atau dengan rapi. Dicerminkan terhadap sumbu x. Semua nilai y kita kali min 1. Tadinya di sini 1, sekarang dia min 1 pindah ke bawah. Gambar kurvanya kurang lebih gini.
kurang lebih lah ya. Jadi ini ya mungkin nggak terlalu baik, tapi kurang lebih seperti itu. Dia memotong di min 1. Asymptotsnya dari kurva yang pertama, ini asymptotnya adalah Y sama dengan 0. Di sini juga asymptotnya Y sama dengan 0. Di sini juga tetap sama, asymptotnya Y sama dengan 0, garis horizontal. Ini adalah fungsi Y equals to minus E minus X. Terakhir kita tinggal tambahkan 1, jadi dia akan naik 1 unit. Asymptotnya juga berubah jadi 1 unit, naik 1 unit. Jadi gambar akhir kita adalah naikin ke atas 1 unit. Ini gambar terakhirnya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Asymptotnya akan berubah menjadi Y sama dengan 1. Tadinya 0, karena kita naikin 1 unit berubah jadi Y sama dengan 1. Misalnya di sini. Ini harusnya garis putus-putus, tapi Koko nggak bisa gambar garis putus-putus dengan rapi di sini. Jadi Koko gambar pakai garis yang lebih tipis aja. Ini asymptot ya, Y sama dengan 1. Kemudian titik potongnya akan berubah naik 1 unit juga. Jadi 0 min 1 ini naik 1 unit, jadinya 0,0. Inilah titik potong dengan sumbu koordinatnya. Dan kurva kita akan berbentuk kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebihnya akan seperti itu. Kita harus tulis ini titik 0,0 dan inilah jawaban kita. Y equals to 1 minus E minus X. Itulah kurva yang diminta oleh soal ini. Kalian nggak harus pakai cara transformasi ya. Kalian boleh langsung gambar. Tapi Koko akan pakai cara transformasi supaya workingnya kelihatan dengan jelas. Nah, kita lanjut ke soal kedua yang Koko udah sediakan dan Koko akan bahas di video ini. Soal kedua ini bercerita tentang word problem. Ketinggian dari suatu tanaman pada suatu time t, ketinggiannya dia misalin X, itu proportional to the amount of nutrient it absorb, sebanding dengan jumlah nutrisi yang diserap oleh tanaman itu. Tanaman ini akan kehilangan nutrisi dengan laju sebanding dengan ketinggian tanaman tersebut. Jadi dia kehilangan nutrisi juga dengan rate. Kata ini yang kita cari. Koko tulis dulu infonya. Misalnya Koko pakai variabel dl dt. L itu menyatakan loss ya. Jadi nutrisi yang hilang dari tanaman ini. Sebanding dengan ketinggian tanaman. Ketinggian tanamannya adalah X. Jadi Koko boleh tulis sama dengan suatu konstanta kali X. Katakanlah konstantanya Koko pakai simbol A. Kemudian dia bilang tanaman ini juga menyerap nutrisi at a rate, lagi-lagi info itu kita ketemu, dengan laju berbanding terbalik dengan surface area dari stem of the plant, dari batang tanaman ini. Jadi selain dia selain dia kehilangan nutrisi, dia juga menyerap nutrisi. Kita pakai nama dA dt. A itu absorb misalnya. dA dt-nya berbanding terbalik dengan surface area dari stem. Kalau kita lanjutin baca soal ini, surface area dari stemnya adalah 2pi Rx. Suatu konstanta dikali 1 per 2pi Rx. Kenapa 1 per di sini? Karena dia inversely proportional. Taking the cross section of the stem, itu lingkaran dengan jari-jari R sama dengan Kx. Dia bilang batang dari tanaman ini bentuknya lingkaran dengan jari-jari R sama dengan Kx, di mana K-nya konstan dan surface area-nya itu adalah 2pi Rx. Pertanyaan dia,
Buktikan bahwa X itu akan memenuhi differential equation berikut. Sekarang kita akan mulai bentuk differential equation-nya. Ketinggian tanaman sebanding dengan jumlah nutrisi yang diserap. Tapi dalam soal ini dia juga ceritakan ada jumlah nutrisi yang hilang. Artinya kalau kita tarik kesimpulan dengan logika, X ini pasti akan sama dengan nutrisi yang diserap dikurang nutrisi yang hilang. Karena ada yang hilang juga. Dan dia bilang sebanding. Supaya konsisten, Koko akan tambahkan konstanta. Jadi C dikali yang diserap dikurang yang hilang. A dan L ini nutrisi ya. Nutrisi yang diserap itu A, L itu nutrisi yang hilang. Kemudian kita akan turunkan terhadap waktu. Sehingga Koko akan dapat dx dt equals to C times dA dt minus dL dt. dA dt-nya kita akan ganti menggunakan itu, dL dt-nya kita akan ganti menggunakan AX. Sehingga kita akan ketemu dx dt equals to C times B over 2 pi Rx minus AX. C-nya Koko akan kali masuk ke dalam. Kita akan dapat dx dt equals to BC over 2 pi Rx. Hati-hati dengan R-nya. R itu adalah Kx. Jadi Koko boleh tulis 2 pi Kx times X minus AX. Nah, ada banyak sekali konstanta yang bermain dalam persamaan kita. Tapi jangan khawatir. Semua konstanta kita bisa gabungkan menjadi satu konstanta yang baru. Jadi kalau kalian lihat di sini, B konstanta, C konstanta, 2 pi K itu konstanta. K itu constant. Artinya bentuk ini BC over 2 pi K bisa kita misalkan menjadi konstanta yang baru. Dan menurut soal konstantanya adalah P. Jadi Koko tulis saja dx dt equals to P over X square minus, ini AC ya, ini Koko nggak teliti sedikit. Karena C-nya kita kali masuk ACX. Nah, AC di sini adalah konstanta juga. Kita boleh misalkan menjadi Q. Terbukti bentuk yang soal ini inginkan. Jadi kita harus tetap konsisten. Kalau dia bilang proporsional atau inversely proportional, kita harus tulis konstantanya. Tapi jangan terlalu khawatir dengan konstanta itu, karena selalu bisa disederhanakan. Setelah terbukti, Koko lanjutin. For the case P equals to 2Q, diketahui X-nya 0 ketika T-nya 0. Pertanyaannya, solve this differential equation. Obtaining an expression for X in terms of T and Q. Kita pengen cari X sama dengan apa? In terms of T and Q. Berarti P-nya harus disubstitusi menjadi 2Q. Jadi Koko jalanin dulu. Dx dt equals to 2Q over X square minus QX. Kita akan separating variable, tapi sebelumnya samakan penyebut terlebih dahulu. 2Q minus QX cube over X square. 2Q-nya bisa difaktorin, Koko akan faktorin. Sehingga kita bisa tinggalkan nanti di sisi sebelah kanan. Q-nya ya, Q-nya bisa difaktorin, kita akan dapat 2 minus X cube over X square. Nah, Q-nya tinggalin aja di sini. Semua yang lain kita bawa ke sebelah kiri. Sehingga Koko akan ketemu X square over 2 minus X cube dx equals to Q dt. Setelah terpisah, seperti biasa, integrating both side. Jangan pusing dengan Q ya. Q ini adalah konstanta. Q-nya konstanta.
Kita akan integralkan. Sisi sebelah kanan sih udah jadi. Integral dari Q dt adalah Qt plus C. Nah, integral yang sebelah kiri yang masih harus dicari tahu. Dan kalau kalian teliti-teliti, turunan dari penyebut itu adalah 3x kuadrat. Min 3x kuadrat akan mencoret pembilang. Artinya kita bisa gunakan substitusi penyebut. Let u equals to 2 minus x cube. Du dx itu adalah minus 3x square. Dengan kata lain, du over minus 3 itu x square dx. Jadi x square dx bisa diganti menjadi du per min 3. 1 per u du per min 3. Integral 1 per u adalah ln u. Jadi kita akan dapat min 1 per 3 ln u sama dengan Qt plus C. Kalikan min 3 semua, kita akan dapat ln u equals to minus 3Qt plus C. Konstanta C kali min 3 tetap konstanta C. Kembalikan lagi u-nya, 2 min x pangkat 3. Maka kita bakal ketemu ln 2 minus x cube equals to minus 3Qt plus C. Yang kita ingin cari itu adalah x in terms of bla bla bla. Jadi Koko harus hilangkan dulu logaritmanya. Berubah menjadi e pangkat min 3Qt plus C. Sama seperti sebelumnya. Bagi yang udah nonton video-video Koko sebelumnya tentang materi ini, pasti udah tahu bentuk ini bisa diubah menjadi CE minus 3QT. Dengan demikian kita akan dapat X cube equals to 2 minus CE minus 3QT. Maka X-nya adalah akar pangkat 3 dari 2 minus CE min 3 QT. Inilah general solution kita. Kita akan cari nilai C-nya karena kita dikasih kondisi. X-nya 0, T-nya 0. Jadi mungkin C-nya bisa dicari. Koko akan coba cari C-nya. Kita lihat dari sini aja. X-nya 0, 2 min CE pangkat 0. T-nya juga 0 ya. Dengan demikian, C kita adalah 2. Jadi bentuk terakhir ini, Koko langsung hapus C-nya, kita ganti dengan 2. Nah, inilah bentuk solusi kita yang soalnya inginkan. Itulah X in terms of Q and T. Seperti yang soalnya mau. Pertanyaan terakhir, dia bilang, deduce the value of X, tentukan nilai dari X, saat T-nya menjadi sangat gede. Jadi ketika T-nya mendekati infinite, as T approaches infinite, X-nya seperti apa? Kalau Koko jalan dari persamaan yang kita udah dapat, akar pangkat 3 dari 2 min. Pindahin ke bawah ya, karena pangkat negatif. Koko boleh tulis 2 per E pangkat min jadi plus 3 QT. Nah, di sini bisa kelihatan ketika T-nya infinite, bentuk ini akan jadi infinite. E pangkat infinite itu infinity. 2 dibagi infinity itu adalah 0. Jadi ketika T-nya mendekati infinity, bentuk ini mendekati 0. Artinya X akan mendekati akar pangkat 3 dari 2. Itulah jawaban kita. X-nya akar pangkat 3 dari 2. Jadi jawaban untuk soal ini adalah value of X will approach akar pangkat 3
dari 2. Inilah jawaban untuk soal yang C. Sekaligus mengakhiri pembahasan Koko untuk video kali ini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like atau di share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa lihat video pembahasan berikutnya. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu di video berikutnya.